Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kan sekarang tuh orang tua Kang, pertimbangannya adalah mencukupi dengan materi dulu Kang. Jadi udah anaknya titip aja di sekolah Kang, saya nyari uang katanya Kang buat kebutuhan sehari-hari dan nanti buat anak juga. Banyak kan sampai gitu Kang ya, ada yang minta solusi ini terus gimana nih buat uang dan kebutuhannya kalau saya harus memperhatikan terus anak, itu gimana tuh Kang? Ya berarti itu sudah berhasil ya. Tujuan Jadi sistem mereka membuat kita menjadi seperti ini itu berhasil kan? Iya betul. Mereka berhasil membuat kita menjadi, padahal Allah tidak akan satu kaum kalau dia tidak berusaha, begitu kan? Akhirnya ya rusaklah tatanannya. Akhirnya lihat anak-anak, akhirnya mereka tidak ada perhatian sama sekali. Habis kan generasi kita. Yeah. Akhirnya generasi kita dikuasai oleh generasi yang lebih kuat kan. Negara lain yang lebih kuat. Ya jangan jauh-jauh, lihat saja kekayaan alam kita sekarang habis kan, dikuasai oleh luar. Betul. Nah, begitu juga yang namanya peninggalan kita juga menjadi hilang. Contohnya artefak saja. Ya. Banyak patung-patung yang akhirnya dijual ke luar negeri kan. Yang sekarang di museum palsu-palsu. Yang aslinya dijual keluar. Replika aja. Replika yang sekarang ada tuh. Makanya lihat akhirnya. Mereka juga nggak ngerti betapa bernilainya gitu Kang, maka dijual ya. Iya. Karena biasanya kalau artefak yang asli itu punya nilai yang sangat tinggi. Nilainya yang sangat tinggi itu karena di dalamnya biasanya suka ada nanoteknologi. Iya. Dan orang luar ngerti hal itu Kang. Orang luar mengerti, orang kita tidak. Itu. Untuk dimanfaatkan atau untuk dipelajari itu kan? Untuk ya jelas untuk dimanfaatkan dan dipelajari dua-duanya. Oh, dua-duanya ya. Iyalah. Saya pernah baca juga naskah-naskah di Jawa Barat, naskah kuno itu yang lengkap ada di Belanda. Di Leiden, iya. Katanya berapa ribu naskah gitu. Betul itu. Nah itu naskah itu berisi apa aja tuh? Berisi siloka-siloka, berisi pantun-pantun, berisi puisi-puisi yang sebetulnya itu petunjuk untuk kehidupan. Dan ada juga petunjuk-petunjuk bagaimana memanfaatkan alam ini dengan cerdas. Terus kedua, bagaimana membentuk tubuh ini agar akselerasi sel mitokondria kita menjadi lebih baik. Untung mereka tinggal artiin. Gitu. Untung mereka ngertiin. Kalau misalnya mereka mengerti, orang-orang Belanda sudah pada sakti-sakti. Karena masalah bahasa mereka nggak ngerti Kang. Ya? Gitu. Ada silokanya itu. Dimengerti bahasanya juga belum tentu mereka mampu memikirkannya. Oh, Gitu. Jadi bukan langsung instruksi langsung Kang. Ya belum tentu. Ya contohnya di sinilah. Di sini ada Upkart dari Libanon, ada Baalbek Stone. Baalbek Stone. Jadi ini ada batu super besar, itu hasil bukan hasil cor semen ya. Jadi itu batu besar-besar terkotak-kotak dan mereka bisa disusun. Terus ada lagi piramid kan ya. Piramida itu baru 3000 tahun sebelum Masehi. Tapi ada Baalbek Stone yang umurnya sudah sangat tua sekali. Itu luar biasa, dan balok-baloknya itu besar-besar. Satu balok saja itu beberapa kali, ada yang baloknya itu jauh lebih besar dari manusia sekarang ya. Ngangkutnya gimana itu? Nah, ada yang mengatakan daripada akhirnya mereka berpendapat bahwa mereka itu sudah menggunakan anti gravitasi. Karena mereka mengatakan begitu, para ahli itu mengatakan begitu karena mereka sendiri melihat sesuatu yang berbeda dari batuan-batuan itu. Nah, itu dia. Jadi bagaimana membentuk medan-medan yang mampu mengangkat balok-balok batuan itu. Dan ada juga dulu itu bangsa yang memang besar-besar, raksasa-raksasa yang namanya bangsa Brodela. Nah itu banyak sekali itu tulang-tulangnya ditemukan. Tapi akhirnya itu dikatakan hoax. Karena mereka tidak mau bangsa yang raksasa ini diekspos. Akhirnya mereka membuat tiruan-tiruannya di mana-mana dan seolah-olah itu adalah ini mah buatan kita gitu. Harusnya itu ada di museum geologi itu ya. Iya. Tapi itu tidak diekspos. Tidak diekspos karena mereka takut orang-orang tahu bahwa masa lalu itu luar biasa. Dan orang-orang kayak semacam orang-orang yang sudah mengumumkan bahwa masa lalu itu primitif, nanti kelihatan bahwa apa yang mereka tesiskan itu salah. Ya mereka nggak mau juga. Ya contohnya Gunung Padang. Gunung Padang juga masih kontroversi di kalangan orang-orang yang tidak mau berpikiran itu maju. Maju. Kita tidak mau berpikiran, tidak mau masyarakat kita berpikiran maju. Nah, satu contoh, ada di kalangan masyarakat budayawan yang mereka tuh tidak mau penelitian ini dilanjutkan di Gunung Padang itu. Lah, kenapa nggak mau? Nah, karena mereka tidak mau, seolah-olah tidak mau gunung itu dirusak. Padahal kita tidak akan merusak. Tim itu tidak akan merusak gunung itu.
Saya sendiri melarang tim merusak gunung itu. Bukan gunung ya, gedung Padang. Jangan sampai dirusak. Ya pastilah kita tidak akan mau merusak itu kan. Tapi apa misteri yang di dalamnya orang-orang harus mengetahui dong gitu kan. Karena di sana itu ilmu. Ilmu yang mampu memakmurkan mereka juga begitu loh. Nah, masyarakat itu harus dimakmurkan, masyarakat itu harus dimajukan, dan teknologi apa yang bisa kita dapat di sana itu yang akan kita ekspos. Kita tidak akan membongkar, membolongi, itu tidak akan. Wah, itu ada miskomunikasi kan, maksudnya masyarakat menyangka bakal dirusak dulu untuk mendapatkan sesuatu itu. Kenapa mereka tidak bertanya pada kita? Saling konfirmasi harusnya. Iya. Kan, ya. Kenapa? Padahal kita sudah konfirmasi ke mereka, tapi ada pihak-pihak yang tidak mau. Tidak mau ini menjadi maju masyarakat. Karena kalau misalnya masih berpikiran mistis, itu kan bisa jadi proyek buat mereka begitu kan ya. Bisa proyek, misalnya mencit sapi, misalnya ini apa tumbal begitu kan. Terus orang-orang yang mistis itu gampang diatur kan ya. Ini lakukan ini nih, ya ditakut-takutin gampang gitu kan. Padahal kalau misalnya kita mengenal bahwa di sana itu ada teknologi yang terpendam itu sangat luar biasa, lalu kita gunakan teknologi itu untuk kemakmuran mereka juga, itu kan sangat bermanfaat. Makanya kenapa Belanda itu bikin rel kereta api ke sana sampai ke Lampegan kan? Betul, ada rel. Terus di sana juga untuk angkut hasil bumi. Gitu. Betul, ada hasil emas di sana itu. Ada emas ya. Iya. Makanya ini luar biasa, tapi kita tidak berbicara mana, kita bicara teknologi, dan kita tidak akan mencari emas juga di sana. Bukan itu tujuannya. Enggak, bukan itu. Pengungkapan sejarah. Bukan. Ada yang lebih penting dari emasnya. Iya. Yang jauh lebih bermanfaat dari itu. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat luar biasa. Bagaimana menyatukan itu yang namanya logam dengan batuan saja, itu teknologi elemen vatera itu luar biasa. Mencampurkan. Iya, mencampurkannya itu luar biasa. Kenapa batu itu bisa berdenting dan sebagainya itu luar biasa. Nah, ini yang akan kita bongkar di sana. Tuh bongkar itu bukan dalam artian membongkar gunungnya, bukan. Tapi membongkar misterinya. Tidak perlu kita bongkar gunung, tidak perlu kita merusak gedungnya itu, tidak perlu kita memindahkan batuan, tidak perlu. Nah, itu mah cara konvensional. Nah, kita akan pakai cara leluhur kita. Pakai cara leluhur kita itu cukup dengan mengeluarkan gelombang tertentu, yang kita istilah gelombang Plutna itu ya. Dan lalu langsung bisa dideteksi segala sesuatu yang di dalam itu bisa terdeteksi. Semangat itu kan jadi passion itu kan jadi semangat nanti. Karena ada nafsnya di sana, nafs untuk itu. Nafs yang terberkati kan itu ya. Oh, dari Tuhan emang. Iya, kan ada nafsu-nafsu yang diberkahi. Ya? Iya. Oke. Jadi itu nafsu yang diberkahi, nafsu untuk memakmurkan umat, nafsu untuk berbuat kebaikan, nafsu untuk membuat umat ini menjadi luar biasa dan mumpuni, madani begitu kan. Nah, itu nafsu-nafsu yang diberkahi. Jadi kita ada nafs, ada semangat, ada passion untuk melakukan hal tersebut, dan kita mencintai apa yang kita lakukan itu, kita menyukai begitu kan ya. Hobi kita gitu. Seperti ada orang hobi main skateboard gitu kan ya. Belum tentu dia hobi seterusnya. Itu hanya kesenangan begitu dia mulai kerja, tapi kan ada juga atlet skateboard. Dia bisa menghasilkan dari itu kan, dari skateboardnya. Dan dia akan mengasah terus kemampuannya gitu kan. Semangatnya konsisten. Semangat, tapi bukan kita sekarang skateboard untuk hiburan, tapi zaman dulu untuk ada orang-orang yang memang peselancar itu. Peselancar itu dia cari sesuatu di gunung-gunung begitu kan. Mencari sesuatu di medan-medan yang sulit. Ada itu. Banyak sekali bangsa-bangsa itu, dan sebenarnya tiap bangsa itu sebetulnya tujuannya itu adalah untuk memelihara planet ini. Selaras kan semua? Iya, semuanya juga sama. Semua nabi juga mengajarkan tauhid gitu kasarnya ya. Jadi semuanya juga mengajarkan hal-hal yang untuk kebaikan. Tapi kenapa tiba-tiba berubah gitu? Karena ternyata sama di tiap bangsa pun ada orang-orang yang tamak. Ada orang-orang yang menguasai. Ada orang-orang yang ingin merajai semuanya. Yang salah itu siapa? Yang salah itu bukan bangsanya, tapi manusia-manusianya itu sendiri gitu loh. Yang dia itu tidak bisa mengendalikan. Pada sejak dulu, sejak zaman Adam itu sudah diajarkan. Pelajaran mengendalikan itu kan ya? Iya, sudah diajarkan. Makanya kenapa dari nabi ke nabi lain jadi mentah lagi kan urusannya?
Oh iya, padahal tujuannya mengingatkan lagi, Iya, mengingatkan, mentah lagi kan. menyeru kepada kebenaran lagi. Betul, dari Berarti ini sudah tidak mentah benar lagi. Iya, diingetin gitu. lagi, diingetin. Gitu. Mentah lagi dari nabi ini ke nabi ini, mentah lagi urusan. Dari nabi ini ke nabi ini, mentah lagi urusan gitu kan. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.